Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kasumi. Kali ini Kasumi mau kasih tahu kalian semua mengenai bahaya self-diagnose pada kesehatan mental. Tapi sebelumnya Kasumi mau kasih pengertian dulu nih, apa sih self-diagnose pada kesehatan mental itu? Jadi self-diagnose itu yaitu di mana seseorang mencoba menentukan kondisi kesehatan mentalnya sendiri tanpa konsultasi dengan profesional medis. Nah, dari sini pasti kalian sudah mulai kebayang atau mulai ngerasain kalau diri kalian pasti pernah mengalami hal ini. Contohnya yang sering banget anak muda lakuin nih, seperti menonton video TikTok yang membahas gejala-gejala tertentu yang mirip dengan apa yang mereka alami secara pribadi. Dan kalian menganggap aku banget nih. Di sini ada 3 mengapa self-diagnose sering terjadi. Yang pertama, karena mudahnya mengakses informasi melalui internet mengenai gangguan kesehatan mental. Yang kedua, karena ingin cepat tahu apa yang sedang kalian alami tanpa harus konsultasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ketakutan kalian sendiri akan stigma dari gangguan mental yang membuat kalian menjadi enggan mencari bantuan seseorang atau lebih memilih mencari tahu sendiri. Nah, dari 2 pembahasan di atas, kalian pasti mulai bertanya, emang apa sih bahaya dari self-diagnose? Yang pertama, membuat diagnos yang salah dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat. Misalnya, mengira gejala depresi sebagai gangguan kecemasan. Kedua, karena kalian merasa sudah tahu kondisi diri sendiri, kalian akan menunda atau bahkan tidak mencari bantuan kepada profesional. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter yang dapat berbahaya dan memperburuk kondisi kesehatan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang sering kalian alami nih, mendiagnosa diri sendiri dapat menambah beban pikiran dan memperburuk seseorang merasa lebih cemas dan tertekan. Jadi, dapat meningkatkan stres dan juga kecemasan juga loh. Di sini Kasumi mau ngasih tahu, sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini dengan tepat dan bijak. Cara yang tepat yaitu dengan mendiskusikan masalah atau hal yang kalian rasakan kepada guru konseling di sekolah. Dengan mendiskusikan kepada yang berpengalaman di bidangnya, kalian akan diberikan saran yang tepat dan efisien dalam menghadapi masalah yang kalian alami. Dengan begitu, kalian tidak perlu lagi untuk mengklaim apa yang sedang kalian alami selama ini. Selain itu, dengan mendiskusikan kepada guru bimbingan konseling, kalian akan merasa tidak sendirian dan tidak gegabah untuk menghadapi masalah yang kalian hadapi. Baik teman-teman, tadi Kasumi sudah menjelaskan beberapa poin, mulai dari pengertian, penyebab terjadinya kasus, bahaya dari kasus ini, sampai dengan solusi menanggapi masalah ini. Kesimpulan dari materi hari ini, melakukan self-diagnose kesehatan mental memiliki banyak risiko dan bahaya yang dapat memperburuk kondisi. Maka dari itu, sangat penting untuk mencari bantuan kepada profesional atau guru bimbingan konseling yang ada di sekolah kalian, ketika kalian merasa ada yang tidak beres dengan kesehatan mental kalian. Karena mendapat diagnosis yang tepat adalah langkah pertama untuk pemulihan yang tepat. Baik teman-teman, segitu dulu pertemuan hari ini dari Kasumi. Sampai ketemu di lain kesempatan.